Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada. Untuk di kesempatan kali ini saya melanjutkan live streaming yang tempo hari itu jaringannya kurang baik, teman-teman. Jadi di hadapan saya ada motor Honda Beat yang kata singpunya permasalahannya itu ada di bagian gearbox atau CVT ya. Ada suara kericik itu saat gas ditarik ya, atau lagi jalan juga jalannya kurang baik tuh ada suara krik. Dan setelah saya analisa sudah sampai di sini teman-teman. Untuk CVT-nya udah saya lepas, sudah saya bongkar. Ternyata permasalahannya itu cuma di bagian sini ya. Jadi di bagian sini itu mengalami kelonggaran, di lubang ini mengalami kelonggaran sama as ini ya, sama as dudukan kampas ganda. Otomatis dia menghasilkan suara bunyi kericik saat kena getaran mesin. Dan ini seharusnya sih diganti ya teman-teman, seharusnya diganti. Tapi kebetulan untuk saat ini saya akalin aja ya. Jadi kita pindahin lubang, ini kan lubang 3 ya. Kita pindahin, kita bikin lagi lubang 3 ini dengan ukuran sama dengan as dudukan kampas ganda ini ya. Jadi sepan lagi, pasek lagi ya. Jadi tidak bunyi lagi teman-teman. Nah, udah nggak bunyi lagi. Di video sebelumnya pernah saya share juga ya di live streaming tuh, cuman jaringan saya kurang baik teman-teman. Nah ya, saya lanjutkan dengan cara offline aja. Sekarang kita cek untuk di bagian roller ya, bagaimana kondisinya. Mungkin untuk pembongkaran CVT di motor Matic, motor Beat tentunya sudah sering kali saya upload ya teman-teman. Tapi tidak ada salahnya juga untuk di video-video barunya juga akan saya upload. Barangkali teman-teman ada yang udah lewat. Oh iya, buat teman-teman sebelumnya terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe ditekan dulu untuk tombol subscribe-nya. Siapa tahu ada manfaatnya untuk video-video terbaru saya. Oke ya, selanjutnya kita analisa di bagian depan teman-teman, di bagian rumah roller. Ini seharusnya si bosan ini sepan, benar-benar sepan, jangan sampai ada kelonggaran. Dan saya lihat untuk di bagian rumah roller ini, untuk jalur rollernya itu sendiri masih lumayan bagus ya, masih layak pakai lah intinya. Kemudian kita lihat untuk bagian bos-bosan, sebenarnya ini udah ada sedikit spasi ya. Sebenarnya udah ada sedikit spasi. Bisa dilihat. Ini seharusnya benar-benar sepan, nggak boleh ada space sedikit pun seharusnya. Tapi ini kemungkinan udah lama, udah aus juga. Ya kalau pengen benar-benar maksimal untuk suara di bagian kirian, harusnya sih diganti ya. Nah kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana cara pemasangan roller. Bersihin dulu lah. Untuk pemasangan roller, kita lihat arah putaran mesin. Mesin berputar ke sini. Maka di bagian roller satu sisinya ada tahanan seperti ini teman-teman. Untuk satu kan nggak ada ya, polos. Yang satu ada. Nah jadi otomatis saat mesin berputar, si roller ini menekan ke bagian satu arah ya, ke satu arah. Nah kita posisikan ini untuk di posisi yang menekan itu ya. Di sini berarti. Kalau ini putar ke sini, otomatis dia menekan ke bagian sini ya.
kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila salah. Ini menurut saya. Nah, kemudian di bagian ini apa namanya sih? Aduh, lupa euy. Nan sih ngaranna teh nu kitu teh? Ini seharusnya jangan sampai ada kelonggaran, teman-teman. Tapi ini sudah ada longgar sedikit. Nah, seharusnya juga diganti ya kalau pengen benar-benar maksimal. Tapi ini masih toleransi. Langsung aja kita pasang kembali lah. Dikasih toleransi dikarenakan yang punya juga nggak ada nih. Tadi minta yang parahnya aja katanya yang diganti. Mana sih? Nah, untuk di bit ESP di bagian sini ya, pokoknya kode depannya K44 itu ada apa namanya ring slip. Karena untuk bos-bosan ini ukurannya agak pendek dari yang KZL ya, kalau nggak salah tuh ukurannya agak pendek, makanya dikasih ring slip. Gimana di ring nak? Di mana cicing ring nak? Iya. Oh. Ring slip ini posisinya masuk ke bagian sini teman-teman. Nah, ya, ring slip ini posisinya meratain dengan puli yang bagian kipas. Jadi kalau misalkan kita pasang di sini, kayaknya emang iya janggal ya. Takutnya kena panbel atau apa. Padahal enggak. Karena untuk di bagian puli yang bagian kipas ini posisinya agak masuk ke dalam. Nah, jadi ring otomatis pas datar ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita pasang kembali. Untuk mengencangkan kita pegang puli yang bagian dalam ya, biar tidak menggeser. Nanti kalau menggeser rollernya bisa murudul. Oke, kemudian kita rakit dulu untuk bagian puli belakang ya teman-teman. Ada. Kalau ada waktu teman-teman, apabila bongkar pasang yang mau dibersihkan boleh bersihkan dulu. Nah, kemudian untuk memasang mur nih, pasang mur itu satu sisinya berbeda teman-teman. Ada yang runcing seperti ini, kemudian ada yang opal. Nah, jadi posisi yang opal itu posisi yang ke bagian dalam ya, yang runcing di bagian luar, agar si kunci itu bisa menggigit dengan baik apabila kita membongkar atau memasangnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke.
Yes. Nah, untuk pengencangan dipastikan untuk kampas ganda ini tidak ada goyang ya. Kalau misalkan baut ini belum kencang, maka saat kita tekan itu ada sedikit space. Tuk 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 tuk. Kalau masih belum kencang. Kemudian kita kasih grease untuk di bagian bearing bambu. Nah, selanjutnya kita pasang untuk bagian panbel. Kadang-kadang apa namanya, kalau belum tahu caranya atau triknya itu suka kesulitan memasang panbel. Jadi caranya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita paskan, kita tarik, set. Nah, biarkan panbel ini masuk. Kemudian kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita pasang mangkok. Dibalik. Ayo. Kemudian kita kencangkan untuk bautnya secukupnya. Sekarang kita dengarkan. Suara kemericik sudah hilang ya, teman-teman. Suara kemericiknya itu sudah hilang. Jadi titik permasalahannya ada di plat pengancing kampas ganda tadi yang udah oblak lubangnya ya. Oke, kemudian kita pasang untuk bagian CVT-nya. Jangan lupa dikasih sedikit grease untuk di bagian gigi engkol ya. Sekalian kita buka. Biar perengkolan menjadi lebih lembut, tidak menggergel-gergel ya. Nah, untuk memasang gigi engkol di sini bisa dilihat ya, ada ring. Nah, kalau misalkan kita pasang ring dulu di sini kayak gini, itu untuk memasukkannya susah, teman-teman. Jadi kita lepas dulu untuk bagian ringnya, kita pasang ring di bagian dalam di sini. Yang tadi sudah dikasih grease, otomatis nempel ya di grease. Kemudian kita pasang untuk gigi engkolnya. Lap. Nah, kita kasih sedikit grease juga di bagian kawat pengancing, biar lebih lembut. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita pasang. Oke. Jangan lupa bautnya dikencengin secukupnya. Ini yang panjang posisinya di bagian tengah, teman-teman, di sini. Nah, untuk di motor Honda Beat, ukuran baut di bagian CVT ukuran panjangnya itu sama. Jadi tidak bingung ya. Nah, adapun di motor Matic lain kayak di Yamaha itu ukurannya ada yang berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, jadi untuk patokannya cara memasang baut di blok CVT yaitu seperti biasa, si kepala baut ini posisinya ada di kurang lebih 1 cm dari bagian blok mesin ya, kurang lebih
1 cm seperti ini teman-teman. Contohnya itu apabila teman-teman mendapati baut yang panjangnya tidak sama ya. Dan ini bautnya kemana aja deh? Nggak ada satu teman-teman. Oh iya, kayaknya tadinya nggak ada satu yang depan. Nah, untuk pengencangan juga secukupnya ya. Untuk mengencangkan saya jarang pakai ini teman-teman. Ini hanya untuk memasukkan bautnya dulu. Untuk pengencangan saya menggunakan piling saya sendiri, menggunakan kunci biasa ya, kunci T. Karena kalau pakai mesin takutnya itu kekencangan bisa ambrol, bisa dol. Oke, lanjut kita kencangkan menggunakan kunci T ya teman-teman. Menggunakan piling kita, jangan sampai kekencangan atau kurang kencang. Oke, sekarang kita tes engkol. Engkolnya enteng banget, halus ya. Oke teman-teman, sekarang kita hidupkan untuk mesinnya. Apakah suara kemericik itu masih ada atau sudah hilang? Untuk suara kemericik di bagian sini alhamdulillah udah sembuh ya teman-teman. Nah, udah sembuh. Sudah tidak ada suara kasar lagi. Jangan lupa kopinya diminum dulu. Oke, baik begitu ya teman-teman. Jadi tadi itu bagaimana cara mengatasi kemericik di motor Honda Beat yang bermasalah di bagian CVT itu tadi. Jadi pesan saya buat teman-teman, apabila mengalami hal seperti ini, jangan buru-buru membeli spare part ya. Kita lihat dulu di mana titik permasalahannya, apa yang harus diganti. Jangan sampai nanti kita salah membeli, terus pas dibuka ternyata bukan si itunya yang rusak. Oke, baik begitu ya teman-teman. Biarpun sedikit, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.